Halo semua, saya sering mendapatkan komentar dari teman-teman yang mendoakan supaya saya segera diazab oleh Allah. Bahkan, ada akun Tabayun yang memberikan dalilnya di dalam Al-Quran surah 45 ayat 9-11. Apabila dia mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat kami, dia menjadikannya bahan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka, ada dalam kurung neraka jahanam. Tidak akan berguna sedikit pun bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak dalam kurung pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Bagi mereka, azab yang sangat berat. Ini dalam kurung Al-Quran adalah petunjuk dalam kurung yang agung. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Nah, saya sangat menghargai teman-teman yang sudah menulis komentar dan mendoakan saya. Tetapi, saya kasihan kepada teman-teman, karena teman-teman menunggu sesuatu yang tidak jelas. Semua orang pasti mati, saya juga pasti mati. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi. Kamu pun juga bisa mati hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi. Jadi, bagaimana kamu menilai saya diazab atau tidak? Pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu, ada seorang mualaf yang hobi menghujat Kristen bernama Stephen Indra Wibowo mati muda pada usia 41 tahun. Apakah Stephen Indra Wibowo diazab oleh Tuhan? Kalau kamu berkata bahwa Stephen Indra Wibowo tidak diazab oleh Tuhan, apa dasarnya? Kalau ada orang yang hobi menghujat Kristen, lalu mati muda, kamu tidak berkata diazab, tetapi kalau ada orang yang hobi menghujat Islam, lalu mati tua, kamu berkata diazab, itu namanya kamu menggunakan standar ganda untuk menghibur dan menipu dirimu sendiri. Kalau kamu mau berkata bahwa seseorang diazab atau bukan, seharusnya kamu buat ukuran yang jelas dulu. Contoh, Al-Quran surah 69 ayat 44-47 berkata, "Dan sekiranya dia, dalam kurung Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas dalam kurung nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami untuk menghukumnya." Jadi, ukurannya jelas. Kalau Muhammad adalah nabi palsu, dia akan meninggal dengan cara pembuluh jantungnya terpotong. Dan kenyataannya, hadis Sahih Bukhari nomor 4428 mencatat bahwa sesaat sebelum Muhammad meninggal, dia berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini, aku merasa pembuluh jantungku seperti sedang dipotong oleh racun itu." Jadi, menurut hadis Sahih Bukhari nomor 4428, Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung terpotong. Dan menurut Al-Quran surah 69 ayat 44-47, Muhammad akan meninggal dengan pembuluh jantung terpotong jika dia adalah nabi palsu. Kesimpulannya, Muhammad adalah... Nah, itu. Kalau kamu berkata, saya menista, menghina, atau memfitnah, kamu salah menuduh. Seharusnya, kamu berkata bahwa Al-Quran atau Imam Bukhari yang menista, menghina, atau memfitnah. Bukan saya. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran surah 69 ayat 44-47 dan hadis Sahih Bukhari nomor 4428. Jadi, saya bukan mengolok-olok ayat Al-Quran. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam sumber-sumber Islam sendiri. Menurut saya luar biasa. Al-Quran berkata bahwa Muhammad akan meninggal dengan pembuluh jantung terpotong jika dia adalah nabi palsu, dan kejadian Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung terpotong. Dan yang lebih luar biasa lagi, umat muslim masih tidak mau melihat bahwa Muhammad adalah nabi palsu
tetapi masih membela Muhammad dengan berkata bahwa dia adalah nabi asli yang berakhlak paling mulia. Nah, karena saya menghargai teman-teman yang muslim, apalagi yang sudah menulis komentar, semoga saya diazab, jadi sekarang saya ingin membantu teman-teman supaya teman-teman tidak usah nunggu sesuatu yang tidak jelas. Karena saya ingin melakukan sebuah eksperimen rohani untuk teman-teman. Menurut Al-Quran Surah 45 ayat 9-11, orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Seperti yang kita lihat, Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 tidak jelas. Makanya ditambahkan banyak dalam kurung oleh manusia supaya jelas. Walaupun sudah ditambahkan banyak dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran, masih tidak jelas kapan Allah SWT akan mengazab. Hal ini bisa menimbulkan bias. Sebenarnya tidak diazab, tetapi disangka diazab karena tidak ada rentang waktu. Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Nah, supaya kamu lebih yakin bahwa saya adalah musuhnya Allah SWT yang layak diazab secara langsung oleh Allah SWT, pada video ini saya ingin sekali lagi menjawab tantangan Al-Quran Surah 2 ayat 23. Jika kamu dalam kurung tetap, dalam keraguan tentang apa, dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ingat, saya bukan bermaksud untuk menista Al-Quran. Saya hanya menjawab tantangan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mau tantangannya dijawab, lebih baik tidak usah membuat tantangan kan? Jadi, untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang benar,
Sekarang saya akan membuat sebuah surah yang semisal Al-Quran. Dan saya tidak perlu mengajak siapapun juga untuk menjawab tantangan Al-Quran ini. Kalau kita lihat surah terpendek yang ada di dalam Al-Quran, isinya hanya 3 ayat. Surah yang isinya cuma 3 ayat adalah surah ke-103, 108, dan 110. Jadi, siapapun yang membuat sebuah surah yang isinya 3 ayat atau lebih, sudah bisa disebut membuat sebuah surah dengan sah. Pertanyaannya, tinggal apakah surah itu semisal dengan Al-Quran aja. Nah, sebenarnya saya sudah membuat beberapa surah di video-video yang lain. Tetapi, pada video ini, saya membuat satu surah baru lagi yang turun gedebuk dari langit disertai dengan tafsirnya. Oke, kita mulai aja ya. Surah Sapi Asap pakai kecap. 1. Dang dididung dididang. Tanpa ragi. Itu artinya apa? Itu artinya hanya Tuhan yang tahu, seperti Alif Lam Mim yang ada di dalam Al-Quran. 2. Demi nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Loh, kenapa pakai bahasa Indonesia? Mestinya pakai bahasa Arab. Dul, Al-Quran tidak memberikan syarat bahwa surah seperti Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Kenapa kamu tambah-tambahin sendiri syarat harus berbahasa Arab? Al-Quran kurang jelas dan kurang sempurna ya, sehingga harus kamu tambahkan dalam kurung supaya lebih jelas dan lebih sempurna. 3. Dan sekiranya dia, dalam kurung tanpa ragi, menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai bahan olok-olok, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian, kami azab sebelum tahun 2022 berakhir. Maka, tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami untuk menghukumnya. Kenapa pakai dalam kurung? Kan supaya semisal Al-Quran. Ayat ini semisal Al-Quran surah 69 ayat 44-47 dan lebih jelas karena ada batas waktunya. 4. Dan ingatlah, jika setelah tahun 2022 berakhir tanpa ragi masih belum diazab, maka sesungguhnya surah ini adalah surah yang semisal Al-Quran. Hah, ini sama sekali tidak semisal Al-Quran. Dul, kalau berbicara, pakai dalil. Mana dalilnya bahwa surah Sapi Asap pakai kecap ini tidak semisal Al-Quran? Mana dalilnya bahwa surah ini semisal Al-Quran? Dalilnya jelas, yaitu surah Sapi Asap pakai kecap ayat keempat yang kita lihat ini. Kamu kan percaya bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Sekarang, kamu harus percaya bahwa surah Sapi Asap pakai kecap adalah surah semisal Al-Quran karena surah Sapi Asap pakai kecap berkata bahwa surah Sapi Asap pakai kecap semisal Al-Quran. Jadi, kamu tunggu aja apakah saya masih hidup setelah tahun 2022 berakhir. Kalau saya masih hidup setelah tahun 2022 berakhir, maka surah ini terbukti sebagai surah yang semisal Al-Quran. 5. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa supaya tanpa ragi diazab. Wahai umat muslim, berdoalah kamu untuk tanpa ragi dan ucapkanlah kutuk dengan penuh kebencian kepadanya, supaya dia diazab sebelum tahun 2022 berakhir. Nah, bagaimana? Ayat ini semisal Al-Quran surat 35 ayat 56 kan? Sebuah saran untuk umat muslim berdoa supaya tanpa ragi diazab, karena Allah dan para malaikatnya aja berdoa supaya tanpa ragi diazab. Oke, jadi itu adalah 5 ayat dari surah Sapi Asap pakai kecap yang turun gedebuk dari langit. Sekali lagi, ini bukan menghina Al-Quran, tetapi menjawab tantangan Al-Quran. Al-Quran yang berkata, buatlah sebuah surah semisal Al-Quran
jika kamu adalah orang yang benar. Jadi, karena saya adalah orang yang benar, saya membuat sebuah surah semisal Al-Quran. Bukti bahwa surah sapi asap pakai kecap yang saya buat itu adalah surah yang semisal Al-Quran adalah surah sapi asap pakai kecap itu sendiri yang berkata bahwa dia semisal Al-Quran. Ajaib kan? Ini mujizat. Jadi, ini bukan menista atau menghujat, tetapi eksperimen rohani untuk menjawab komentar dari penonton. Saya mempertaruhkan nyawa saya supaya kita semua tahu apakah Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar. Teman-teman yang muslim, dipersilakan berdoa bareng bersama Allah dan para malaikatnya supaya tanpa lagi diazab sebelum tahun 2022 berakhir. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, silakan berkata bahwa saya diazab oleh Allah. Tetapi, jika saya tidak meninggal setelah tahun 2022 berakhir, silakan kamu yang mengambil kesimpulan sendiri. Saya cuma kasih kamu beberapa pilihan kesimpulan. Yang pertama, artinya tanpa ragi tidak mengolok-olok ayat Tuhan. Yang kedua, artinya Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, karena saya bisa membuat surah semisal Al-Quran. Yang ketiga, artinya Allah SWT bukan Tuhan, karena dia tidak mampu mengazab tanpa ragi. Tanpa ragi, ente pengecut, beraninya lawan Allah. Coba lawan umat Islam kalau berani. Wah, iya Dul, kamu betul. Saya lebih takut kepada umat Islam daripada kepada Allah SWT. Jelas ya? Jadi, mari kita lihat bersama apakah saya diazab sebelum tahun 2022 berakhir. Ayo kita berdoa supaya tanpa ragi diazab oleh Allah sebelum tahun 2022 berakhir. Nah, sebelum tahun 2022 ini berakhir, saya mau minta tolong kepada teman-teman muslim yang berharap supaya saya diazab untuk memberikan komentar amin di bawah video ini. Karena saya mau tahu ada berapa banyak teman-teman muslim yang ikut berdoa bersama Allah dan para malaikatnya. Sebagai imbalannya, saya berdoa untuk teman-teman semua supaya tahun 2023 nanti teman-teman akan diberkati. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku, yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Bukan terbang tinggi di dalam naungan saya.
Raja Wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui sebagai siswa Tuhanku yang menjagaku selalu.